Reksadana saham dibuat sebagai alternatif investasi bagi orang-orang yang kurang nyaman terjun di saham secara langsung. Karena mirip dengan saham, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, seorang investor harus memiliki reksadana setidaknya untuk jangka waktu di atas 10 tahun. Nah, masalahnya, expense fee yang tinggi yang ada dalam reksadana di Indonesia saat ini, efek compounding bunga berbunganya semakin besar dari tahun ke tahun. Jadi, dengan expense yang tinggi, malah semakin lama Anda berinvestasi, expense-nya malah bisa lebih besar daripada return Anda. Walaupun kelihatannya Anda tidak rugi dan uang Anda juga terlihat berkembang. Ini adalah video lanjutan dari trilogi video yang membahas mengenai expense ratio dalam reksadana. Video tersebut ternyata mendapatkan beragam tanggapan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Bahkan ada yang bilang video saya ngawur. Di video ini saya akan menjelaskan selengkap-lengkapnya berdasarkan data-data dan sumber-sumber yang sudah saya kumpulkan. Silahkan tonton video sebelumnya jika belum nonton agar tahu hitung-hitungan expense-nya. Kalau memang menurut Anda video saya ini ngawur, mohon jangan cuma asal komen ngawur, tapi kasih sumber atau artikel satu saja yang mendukung bahwa membeli reksadana yang memiliki expense fee tinggi itu tidak masalah. Tujuan saya membuat video ini hanya satu, kasih informasi yang tidak pernah dibuka secara gamblang. Mungkin ini video pertama di Indonesia yang menjelaskan efek compounding dari expense ratio. Di video ini saya akan membahas beberapa hal. Referensi kenapa expense tinggi itu sebaiknya dihindari, kemudian tidak ada reksadana yang returnnya konsisten setiap tahun, kenapa reksadana expense-nya tinggi, reksadana tidak garansi 100% aman. Apakah return CAGR dan expense tinggi itu sejalan? Manajer investasi belum tentu lebih baik dari Anda. Kenapa sebaiknya Anda coba saham di samping reksadana saham? Solusi buat yang tidak mau bayar expense tinggi. Isi portfolio dari beberapa reksadana. Masukan untuk reksadana agar expense-nya bisa rendah. Balas komentar dan kesimpulan. Teman-teman ingat kata-kata dari Albert Einstein berikut. Orang yang mengerti sistem compounding akan menikmatinya, tapi mereka yang tidak paham akan membayarnya. Jangan memandang enteng expense tinggi karena dalam jangka lama efeknya akan sangat berdampak terhadap return investasi teman-teman. Ingat, waktu kita terbatas, jadi jangan sampai 20 tahun lagi teman-teman menyesal dan berkata, coba aku dulu beli ini, coba dulu aku begitu. Saya ini sama-sama investor seperti teman-teman. Karena itu, jika saya mengetahui hal yang menyangkut masa depan investasi teman-teman, saya merasa perlu untuk memberitahu teman-teman. Jadi aneh jika teman-teman merasa video ini menyesatkan di saat saya memberikan informasi yang justru melindungi investasi teman-teman. Video ini bukan saya buat untuk menjelek-jelekan reksadana ataupun manajer investasi. Reksadana itu produk investasi yang baik, asal teman-teman sudah paham sebelumnya. Expense ratio itu adalah imbalan yang kita bayarkan kepada para manajer investasi yang mengelola portfolio teman-teman. Tidak ada yang salah, tapi saya dan juga teman-teman sebagai konsumen juga punya hak untuk tahu sejelas-jelasnya tentang expense ratio dan bebas untuk memilih produk investasi yang biayanya rendah. Mungkin teman-teman lupa bahwa setiap tahun nilai uang kita akan tergerus inflasi yang rata-ratanya 2,5% per tahun. Dengan kata lain, investasi Anda akan melawan expense dari reksadana dan inflasi sekaligus. Belum jika ternyata reksadana pilihan teman-teman ternyata minus atau malah bodong. Saya juga ingin menekankan bahwa expense ratio itu tidak membuat Anda rugi atau dirampok oleh manajer investasi. Expense ratio itu hanya mengurangi total return Anda. Jadi NAB yang teman-teman lihat di portfolio itu sudah dikurangi oleh expense. Misalnya Anda memiliki reksadana dengan return 10% dan expense 3%. Berarti total return sesungguhnya tanpa kena expense adalah 13%. 10% untuk Anda, 3% untuk pengelola reksadana tersebut. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Saat reksadana kinerjanya turun, expense juga akan tetap dibebankan kepada Anda. Saya juga masih membeli reksadana pasar uang, bukan untuk investasi, melainkan untuk memarket dana daripada di tabungan. Beberapa tahun sebelum reksadana berbasis aplikasi seperti Bareksa dan Bibit di Indonesia mulai ramai, saya sudah pernah membeli beberapa ETF, tapi produk luar seperti iShares milik BlackRock hingga produk dari Vanguard. ETF itu semacam reksadana, tapi bisa ditradingkan seperti saham. Saya selalu membeli ETF yang expense-nya di bawah 0,1%. Makanya begitu pulang kampung dan tertarik untuk beli reksadana di Indonesia karena promosinya yang dimana-mana, saya kaget melihat expense rasionya yang rata-rata di atas 2%, bahkan ada yang 6%. Akhirnya saya beli saham saja, toh saham-saham bagus di Indonesia ya muter-muternya cuma di situ-situ aja. Nah, karena inilah saya kasih knowledge buat teman-teman, bukan untuk menjelek-jelekan, apalagi untuk menakut-nakuti.
Saya hanya kasihan jika ada yang tidak tahu hitung-hitungan expense dan membeli reksadana yang expense-nya 5% per tahun. Kalaupun teman-teman takut, berarti memang ada sesuatu yang salah. Mungkin dari cara saya menjelaskan expense ratio, atau memang Anda baru sadar jika expense tinggi itu ternyata menakutkan. Saya membuat video ini bukan asal-asalan. Saya juga belajar dari banyak sumber. Banyak yang bilang saya tidak nasionalis, kenapa beli saham-saham luar negeri dan bahas ETF luar negeri. Padahal karena itulah saya jadi banyak dapat pengetahuan yang orang lain belum ngeh ternyata ada. Contohnya, saya ini channel pertama di Indonesia yang bahas investasi dividen melalui strategi DRIP atau Dividend Reinvestment Plan. Kalau saya mainnya hanya di kandang saja, ya saya nggak bisa membagikan hal-hal semacam itu kepada teman-teman. Seperti sekarang contohnya pengetahuan tentang expense ratio. Saya belajar untuk memilih expense ratio yang rendah saat membeli ETF luar. Dan ketika saya melihat expense yang terlalu tinggi dan tidak ada orang yang sadar, maka saya setidaknya bisa kasih manfaat dari pengalaman saya. Pemain bola kan juga menimba ilmu di luar negeri dan menggunakannya untuk memajukan sepak bola dalam negeri. Berikut beberapa artikel yang bisa kita pelajari bersama. Ini adalah artikel yang saya ambil dari situs thebalance.com. Teman-teman bisa baca sendiri bahwa Warren Buffett menyarankan kepada investor untuk menghindari expense yang tinggi. Expense yang tinggi bisa menggulung cepat seiring berjalannya waktu. Lebih lanjut, misalnya seorang investor dengan dana $25.000 membeli produk dengan expense 1% per tahun. Produk tersebut memberikan return 7% per tahun dan investor tersebut menambah $10.000 lagi setiap tahun selama 40 tahun. Biaya yang dipotongkan dari total return atau expense fee yang dikurangkan dari total return investor tersebut selama 40 tahun adalah $600.000. Ingat, ini expense-nya 1% ya. Bagaimana dengan yang di atas itu? Teman-teman pikir sendiri. Artikel selanjutnya adalah dari Jack Bogle. Beliau adalah pendiri Vanguard Group, salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia yang juga sahabat dari Warren Buffett. Artikel dari CNBC ini menyinggung soal mutual fund atau reksadana. Jack Bogle belajar dari pengalaman di reksadana yang mengatakan bahwa reksadana pasif yang track pergerakan indeks itu lebih baik daripada reksadana yang dikelola secara aktif oleh para manajer investasi. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa masalahnya bukan hanya dari para manajer investasi yang tidak bisa konsisten mengalahkan indeks, tapi juga dari expense yang tinggi. Teman-teman perhatikan selanjutnya. Di awal 1990-an, reksadana dengan expense rasio 1,5% atau lebih masih menjadi hal yang biasa, bahkan untuk reksadana yang dikelola secara aktif. Dengan kata lain, menurut Jack Bogle, reksadana aktif dengan expense 1,5% per tahun itu sudah mahal. Ironisnya, di Indonesia hingga sekarang reksadana aktif memiliki expense jauh di atas itu, bahkan ada yang sampai 6%. Reksadana indeks yang dikelola secara pasif saja expense-nya masih 1,5%. Lebih lanjut, di artikel yang lain dari CNBC berikut. Saat membangun Vanguard, Jack Bogle pernah menulis sebuah paper yang menyoroti dua hal. Banyak manajer investasi yang kinerjanya tidak sesuai ekspektasi dalam outperform index dan manajer investasi yang berhasil mengalahkan indeks jarang sekali bisa mengulanginya di tahun-tahun berikutnya. Di paper tersebut, Jack Bogle juga menulis bahwa expense ratio yang tinggi merupakan musuh untuk investasi jangka panjang. Beliau menekankan bahwa untuk jangka lama, reksadana indeks merupakan pilihan yang tepat karena expense-nya yang rendah. Sebagai gambaran, yang dimaksud Jack Bogle dengan expense yang rendah adalah di sekitar 0,0 sekian persen per tahun. Jadi entah apa reaksi beliau jika tahu Anda tidak mempermasalahkan membeli reksadana yang memiliki expense 5% per tahun. Ini adalah perbandingan expense ETF dari Vanguard dengan ETF rata-rata di industri. Buat yang belum tahu, ETF itu seperti reksadana tapi bisa diperdagangkan seperti saham. Sistem charge expense-nya juga sama dengan reksadana. Di Indonesia sendiri, ETF belum begitu berkembang. Jadi ini adalah hasil dari investasi pada ETF-nya Vanguard dengan expense 0,06% dengan ETF rata-rata industri dengan expense 0,25%. Catat ya, 0,25% masih jauh lebih rendah daripada expense di reksadana lokal yang mungkin teman-teman beli dengan expense di atas 2%. Jadi, dengan investasi sebesar $50.000 selama 30 tahun dengan membeli ETF yang expense-nya 0,06%, Anda bisa menghemat biaya expense sebesar $15.000. Ini perbandingan dengan yang expense-nya 0,25%. Bagaimana jika dibandingkan dengan yang expense-nya 5%? Saya setuju jika expense yang tinggi disebabkan jumlah aset under management yang kecil di Indonesia.
Tapi itu bukan alasan untuk membeli reksadana dengan fee di atas 2% sebagai investasi jangka lama. Saya ingatkan kembali bahwa reksadana yang memiliki expense ratio 3% dengan return 10% per tahun dalam 30 tahun ke depan, hasil yang didapatkan oleh perusahaan reksadana akan lebih besar dari yang Anda dapatkan. Apalagi jika Anda berencana mewariskan reksadana kepada anak Anda. Kalau sudah begini, ya yang sesungguhnya berinvestasi bukan Anda, tapi manajer investasi Anda. Sebelum membuat video ini, saya sudah bolak-balik di internet mencari pembahasan yang sama, tapi tidak menemukan ada yang bahas efek compounding expense fee secara jangka lama. Entah mereka tidak mau bahas atau belum tahu compounding expense secara jangka panjang, saya tidak tahu. Di video ini, saya akan fokus kepada reksadana saham karena expense rasionya yang paling tinggi. Saya hanya membeli reksadana pasar uang bukan untuk investasi, tapi untuk menyimpan dana sementara daripada ditabung di bank karena bunganya yang sedikit lebih tinggi. Rata-rata reksadana saham memiliki expense ratio 3%. Tergantung manajer investasinya, ada yang charge 1,5% per tahun hingga ada yang sampai 6% per tahun. Nah, menggunakan perhitungan kalkulator ini, kita bisa tahu bahwa misalnya Anda menaruh uang 140 juta atau 10.000 dolar di sebuah reksadana yang memiliki return per tahun 15% dan expense ratio 3% selama 20 tahun, keuntungan Anda setelah 20 tahun adalah 96.400 dolar. Apakah teman-teman juga tahu bahwa total biaya yang dikurangkan dari total return untuk membayar expense ratio 3% per tahun selama 20 tahun adalah 67.000 dolar. Dengan kata lain, tanpa membayar expense ratio, seharusnya return Anda setelah 20 tahun adalah 163.600 dolar. Jika teman-teman bandingkan total return yang teman-teman terima dengan return yang manajer investasi charge dari expense ratio, berarti biaya expense sudah mengurangi return Anda hingga lebih dari 40% dalam 20 tahun. Kalau Anda ditawari investasi yang bagi hasilnya Anda dapat 60% dan manajer investasi dapat 40% dalam 20 tahun tanpa ada jaminan return, mungkin Anda tidak mau. Tapi bagaimana jika kalimatnya diubah menjadi manajer investasi hanya charge 3% per tahun selama 20 tahun? Anda pasti lebih tertarik, bukan? Sekali lagi, manajer investasi tidak menipu Anda dengan charge expense yang tinggi. Expense adalah biaya yang mereka tawarkan kepada Anda untuk jasa mereka mengelola uang Anda. Anda mau beli terserah, mau tidak beli juga silahkan. Expense reksadana di Indonesia sangat besar jika dibandingkan luar negeri karena jumlah aset under management yang berbeda jauh. Semakin besar dana kelolaan reksadana, maka manajer investasi bisa menurunkan biaya expense. Di Indonesia, saya bilang wajar bagi manajer investasi jika mereka charge expense ratio yang tinggi karena jumlah dana kelolaan yang kecil ditambah dengan minimal beli yang rata-rata hanya 100.000 per bulan, belum lagi untuk biaya marketing dan promo cashback. Hal ini jelas berat bagi sebuah reksadana untuk terus bertahan jika expense-nya ikut-ikutan 0,0 sekian persen seperti di luar negeri. Jadi mayoritas reksadana tidak charge expense tinggi untuk tipu-tipu. Nah, itu dari sudut pandang manajer investasi. Dari sudut pandang investor seperti kita, tetap saja expense ya expense. Kita berada di sisi yang berbeda dengan para manajer investasi. Walaupun semakin rendah dana kelolaan berarti semakin tinggi expense, teman-teman juga harus berhati-hati dalam memilih karena dari beberapa produk reksadana yang saya ambil dari bibit berikut, terlihat aset under management yang tinggi tidak berarti expense-nya juga rendah. Schroder dan Simas memiliki jumlah aset under management yang hampir sama. Schroder 1,38 triliun, sedangkan Simas 1,34 triliun. Tapi expense Schroder jauh lebih rendah dengan 2,49%, sedangkan Simas expense-nya mencapai 5,12%. Jika kita bandingkan Schroder dengan Sukor Invest, maka seharusnya expense dari Sukor Invest bisa lebih rendah karena memiliki aset under management yang lebih banyak sebesar 1,99 triliun dibandingkan Schroder dengan aset under management 1,34 triliun. Tentunya, tinggi rendahnya expense juga dipengaruhi oleh kinerja masing-masing manajer investasi. Artinya, biaya expense yang tinggi tidak selalu karena jumlah aset under management yang tinggi, tapi karena faktor-faktor lainnya juga seperti performanya. Anyway, tapi apakah expense ratio yang tinggi berbanding lurus dengan performa reksadananya? Selanjutnya, saya akan bahas hal ini. Alasan kita membeli reksadana adalah karena lebih aman dari saham. Tapi, apakah reksadana itu 100% aman karena sudah diawasi OJK? Pikir lagi,
Seperti di saham, teman-teman tidak bisa asal beli. Teman-teman juga harus meluangkan waktu untuk belajar membedakan mana reksadana yang baik dan yang tidak. Satu poin yang perlu teman-teman pikir lagi, belajar dari kasus reksadana gagal bayar, berbeda dengan saham yang tanpa perantara manajer investasi. Saat teman-teman beli reksadana, maka walaupun uang teman-teman aman di bank kustodian dan manajer investasi tidak bisa mengambil uang tersebut, tapi selama uang Anda dimanage oleh perantara, maka selalu ada kemungkinan uang Anda bisa saja dipakai untuk kepentingan tertentu. Mungkin untuk maintain saham, ataupun untuk goreng saham. Tidak semua reksadana nakal ya, tapi teman-teman bisa saja kena permainan semacam ini jika salah beli reksadana. Teman-teman pasti masih ingat kasus beberapa reksadana yang bermasalah kan? Mari kita pelajari lagi kenapa ada reksadana yang bisa kena kasus. Saya akan ambil beberapa kutipan dari artikel yang dipublish oleh Kumparan. Teman-teman perhatikan di sini. Disebutkan salah satu kejanggalan reksadana tersebut adalah mereka menawarkan imbal hasil yang tetap dengan bunga tetap sekitar 11%. Sedangkan sewajarnya return reksadana itu naik turun, tidak ada yang pasti. Harap diingat, reksadana tersebut sudah berada di bawah pengawasan OJK, yang ternyata masih saja kecolongan. Bayangkan jika teman-teman sudah berinvestasi 10 tahun ketika tahu bahwa ternyata manajer investasi gagal melakukan tugasnya dengan baik dan Anda sudah membuang-buang percuma waktu Anda. Kasus serupa juga terjadi pada beberapa reksadana lainnya. Yang teman-teman harus ingat, di reksadana saham tidak ada yang namanya fixed income. Return selalu berubah-ubah tergantung kinerja manajer investasinya dan kondisi market. Jika kasus-kasus ini tidak terungkap, teman-teman yang terlalu sibuk dan tidak mau meluangkan waktu untuk belajar mungkin saja termasuk investornya. Teman-teman mungkin saja lebih memilih reksadana yang returnnya 11% yang dikelola oleh manajer profesional dengan membayar expense fee sebagai jasa untuk mengembangkan investasi teman-teman. Padahal tidak semua manajer investasi itu kompeten dan jujur. Anak konglomerat yang belum jelas track recordnya saja bisa langsung jadi manajer investasi atau direktur di sekuritas ayahnya. Mending teman-teman jadi manajer investasi untuk diri sendiri kalau sudah begitu. Di bagian ini, saya akan meluruskan pemahaman beberapa investor reksadana yang keliru mengenai performa reksadana. Seringkali sebuah reksadana yang expense-nya tinggi ternyata performanya membeli. Jadi teman-teman sudah bayar mahal tapi reksadananya return-nya minim sekali. Banyak yang keliru memilih sebuah reksadana dari CAGR-nya atau dari performa rata-ratanya atau singkatnya Compound Annual Growth Rate. CAGR digunakan untuk mengukur rata-rata tahunan performa suatu reksadana dalam beberapa periode tertentu. Jika suatu reksadana memiliki CAGR 20% per tahun, belum tentu performa ke depannya bisa stabil setiap tahun selalu 20%. Sebagai contoh, saya coba screening reksadana saham yang memiliki CAGR tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini adalah data per Desember 2020. Saya menggunakan situs portal reksadana.com. Hasil screening menunjukkan bahwa Sukor Invest Syariah Equity Fund memiliki CAGR 5 tahun sebesar 19,65%. Cukup tinggi, tapi tunggu dulu, apakah benar return CAGR bakal stabil terus? Di sini saya menggunakan website dari Bibit, di mana mereka menampilkan expense ratio dengan jelas dan tidak ditutup-tutupi. Apresiasi untuk tim Bibit. Di sini teman-teman bisa melihat performa dari Sukor Invest Syariah Equity Fund sejak 5 tahun terakhir dari 2016 hingga 2020 yang menghasilkan CAGR sebesar 20,59%. Reksadana ini memiliki expense ratio 4,85%. CAGR 20,59 tersebut bukan berarti setiap tahun naik 20,59%, tapi secara rata-rata. Jika saya ganti time frame-nya menjadi all atau rata-rata dari sejak peluncuran reksadana di akhir 2013 hingga 2020, maka CAGR-nya hanya 9,44%. Kenapa bisa begitu? Karena performa reksadana itu sama seperti saham, bisa naik, bisa turun. Teman-teman lihat saja di grafik bahwa tidak setiap tahun reksadana ini selalu naik, bahkan drawdown-nya mencapai minus 40%. Penurunan terjadi di pertengahan 2014 hingga akhir 2015 dan di pertengahan 2019 hingga di pertengahan 2020. Jika teman-teman bandingkan pada grafik IHSG, maka teman-teman juga bisa tahu jika ternyata pada periode tersebut pasar saham memang sedang tidak bagus, termasuk saat pandemi barusan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, walaupun setiap manajer investasi performanya berbeda-beda, tapi kebanyakan sama saja dengan pasar saham. Jika IHSG sedang bearish, performa reksadana juga melambat.
Sebaliknya, saat IHSG bagus seperti saat ini, maka performa kebanyakan reksadana juga bagus. Jadi, bagi yang baru awal-awal beli reksadana saham, Anda harus tahu jika return CAGR yang tinggi itu belum tentu stabil dan membeli reksadana dengan harapan lebih aman daripada saham-saham blue chip itu kurang tepat. Isi portfolio dari reksadana yang baik itu ya isinya juga saham-saham blue chip. Beberapa orang bilang bahwa expense yang tinggi itu berbanding lurus dengan kinerja reksadananya. Banyak yang protes kenapa saya mempermasalahkan expense yang tinggi, toh kalau manajernya bagus, expense yang tinggi itu tidak masalah. Pertanyaannya, apakah Anda sudah meneliti dengan seksama? Ingat, seperti yang sudah saya jelaskan barusan, return reksadana setiap tahun itu fluktuatif, bisa bagus, bisa jelek. Tapi, expense yang dibebankan kepada Anda selalu tetap, mau reksadana naik maupun turun. Oke, sekarang saya akan menggunakan reksadana Trump Infrastructure Plus yang memiliki expense ratio tinggi sebesar 8,9%, mengacu pada websitenya Bibit. Jika teman-teman berasumsi semakin tinggi expense, maka semakin baik kinerjanya. Coba sekarang saya pilihkan yang expense-nya tinggi sekali. Ternyata, fakta berkata lain. Reksadana ini memiliki CAGR sejak 2012 hingga 2020 hanya 2,3%. Teman-teman bisa lihat sendiri performanya di grafik ini, di mana investasi Anda tidak kemana-mana sejak 2012. Teman-teman juga bisa membandingkan return reksadana ini dengan kinerja indeks IHSG, di mana secara year to date atau dari awal tahun hingga 30 November, reksadana ini kinerjanya masih minus 19,51%. Sedangkan kinerja IHSG malah lebih baik dengan hanya minus 6,64%. Jika kita bandingkan dengan reksadana lainnya seperti milik Schroder berikut yang memiliki expense jauh lebih rendah sebesar 2,49%, performa CAGR-nya sejak 2012 hingga 2020 malah lebih baik dengan 6,49%. Sedangkan performa reksadana Schroder ini yang saya ambil dari fun fact sheet-nya dengan IHSG hanya beda-beda sedikit saja. Bahkan dalam 5 tahun, IHSG jauh mengungguli performanya dengan 15%. Jadi sekarang saya harap teman-teman bisa memiliki pemahaman yang lebih jelas bahwa return reksadana itu bisa naik turun seperti saham. Return CAGR yang tinggi juga bukan jaminan kinerja sesungguhnya. Expense ratio yang tinggi bukan berarti kinerja manajer investasinya juga bagus. Expense yang tinggi akan mengurangi return Anda ketika reksadana sedang naik, tapi expense yang tinggi juga akan menambah drawdown ketika reksadana turun. Makanya inilah pentingnya memilih reksadana yang expense-nya rendah. Saya tidak memaksa teman-teman untuk beralih ke saham ya. Jika teman-teman sudah jelas dan tetap yakin bahwa reksadana saham adalah pilihan terbaik, maka silahkan. Tidak ada yang salah dalam memilih kendaraan investasi. Yang salah itu jika teman-teman malah rugi, baik itu di reksadana maupun di saham. Tidak semua manajer investasi itu bagus. Ada yang baik, ada yang jelek, dan ada yang penuh kepentingan. Teman-teman bisa saja membeli reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang suka main-main duit nasabah. Telitilah membeli reksadana karena bisa jadi udah kena expense tinggi, tapi kinerja reksadananya asal-asalan. Sekarang saya tunjukkan salah satu portfolio yang berisi saham-saham luar negeri. Viewers lama di channel Investor Aja sudah sering mendapatkan pembahasan ini. Tujuan saya menunjukkan kinerja portfolio saya adalah agar teman-teman tahu bahwa tidak perlu menjadi manajer profesional untuk mengembangkan sendiri investasi Anda. Secara keseluruhan, portfolio ini sudah naik sekitar 80% dalam waktu kurang dari setahun. Saya tidak perlu bayar expense fee untuk buy and hold saham-saham ini. Ingat ya, saya tidak menyuruh teman-teman untuk terjun langsung ke saham. Saya hanya memberikan gambaran saja bahwa tidak perlu pakai jasa profesional untuk mencari return investasi yang bagus. Saya tidak akan bahas broker apa yang saya gunakan, nanti gantian pada nuduh saya promosi broker. Saya sudah sering membahas investasi saham luar negeri di channel ini. Kita fokus saja dengan topik kenapa manajer investasi belum tentu lebih hebat dari orang biasa. Jadi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa tidak perlu rumit-rumit untuk membeli saham yang bagus. Teman-teman yang beli saham-saham di IHSG pun juga sama, karena saat ini pasar saham memang sedang bullish-bullishnya. Di sini saya tidak menggunakan hitung-hitungan intrinsic value yang rumit. Saya tidak baca detail laporan keuangan dari setiap saham. Saya tidak cek harga saham setiap hari. Saya juga tidak pusing-pusing pakai analisa teknikal. Saya hanya membeli saham-saham terbaik di industrinya dan biarkan saja sambil tambah posisi jika dibutuhkan. Tapi teman-teman jangan meniru mentah-mentah cara saya. Saya hanya menunjukkan bahwa tidak perlu belajar yang rumit-rumit untuk mencari saham yang bagus. Investor aja seperti saya saja bisa menyusun portfolio yang baik tanpa harus memiliki gelar akademis di bidang finance. Teman-teman juga pasti bisa.
Saya selalu mulai dari sektor apa yang di masa depan akan selalu dibutuhkan, yaitu teknologi. Anda buka internet, pasti buka Google. Anda beli HP, pasti pengennya iPhone. Anda bekerja, pasti butuh produk-produknya Microsoft. Anda cari uang di sosmed, juga beriklan, pakai Facebook, dan menggunakan Instagram. Karena di IHSG belum ada saham-saham teknologi seperti mereka, maka saya beli saja saham-saham US khususnya di Nasdaq. Kemudian saya breakdown lagi industri apa yang mulai dibutuhkan masyarakat dan kemudian membeli saham terbaik di industrinya masing-masing. Sebagai contoh, saya beli sahamnya Tesla karena industri EV akan menggantikan transportasi konvensional. Saya beli Fiverr karena di masa depan jasa freelancer akan semakin diminati. Data is the new oil, maka saya membeli Palantir, salah satu raksasa data. Industri vegan dari tahun ke tahun selalu berkembang, maka saya beli saja sahamnya Beyond Meat. Jika Uber berhasil menggantikan industri taksi, maka Airbnb memiliki potensi besar untuk menggantikan industri penginapan, maka saya beli saja sahamnya Airbnb. Ini posisi portfolio saya per akhir Desember 2020. Saya hanya memiliki 11 saham di portfolio ini, tidak sampai puluhan seperti portfolio reksadana. Saya tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menyamai jumlah saham di reksadana untuk mengejar return yang tinggi. Di saham dan reksadana, performa selalu naik turun. Ada tahun-tahun di mana portfolio bisa jelek bahkan minus. Ada tahun-tahun di mana portfolio bisa sangat bagus. Dalam jangka pendek, mungkin portfolio ini bisa naik 80% tahun ini, tapi tahun depan bisa saja lebih rendah atau bahkan minus. Atau bahkan lebih baik, tidak ada yang tahu. Jika teman-teman investasinya di Indonesia, malah lebih mudah lagi. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Maka dari itu, jelas sektor konsumer, telekomunikasi, dan perbankan menjadi pilihan utama. Salah satu produk yang paling diminati di Indonesia adalah Indomie, maka cek saja sahamnya. Ada juga Mayora dan Unilever di industri konsumer yang teman-teman sudah sangat kenal produknya. Indonesia sangat gencar memajukan UMKM dan banyak orang membutuhkan kredit, maka salah satu saham terbaik di industri ini adalah Bank BRI, Mandiri, BNI, hingga BCA. Industri lain adalah telekomunikasi dengan penguasanya saat ini jelas Telkom. Lalu industri yang sedang naik daun adalah nikel, di mana teman-teman pasti sering mendengar bahwa Tesla membutuhkan pasokan nikel untuk bahan baku baterai EV dan mungkin akan membuka pabrik di Indonesia karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Teman-teman lihat saja saham-saham pertambangan seperti Vale, Bukit Asam hingga Antam yang naik semua. Tidak sesulit itu untuk mencari saham bagus di Indonesia. Anda hanya tidak perlu mencoba untuk jadi orang cerdas di pasar saham. Sebelum mencoba, jangan buru-buru klaim kalau manajer investasi itu lebih baik dari Anda. Jika teman-teman masih ragu dan memiliki anggapan bahwa saham-saham yang dipilih manajer investasi itu rumit-rumit, nanti saya akan menunjukkan bahwa isi dari portfolio kebanyakan reksadana sahamnya ya itu lagi, muternya cuma di sekitar situ. Kalau di luar negeri memang lebih susah untuk mencari saham-saham yang bagus. Tapi di Indonesia cenderung lebih mudah karena kita lebih tahu dan menggunakan produk atau jasanya secara langsung. Jika saya memiliki niat untuk menjadi manajer investasi dadakan, maka saya bisa saja menggunakan portfolio ini untuk menjual produk investasi saya. Saya tawarkan saja jasa mengelola portfolio kepada orang-orang dengan iming-iming imbal hasil 80% setahun dan charge expense 10% per tahun. Saya bilang kepada calon investor, jika expense 10% per tahun itu tidaklah sebanding dengan return 80% per tahun. Lalu saya juga bisa sok jenius dengan meyakinkan calon investor bahwa tidak semudah itu memilih saham. Harus pakai analisa-analisa fundamental dan teknikal yang rumit jika ingin menghasilkan return 80% per tahun. Jika investor tersebut kemudian tertarik dan membeli produk saya, selanjutnya saya hanya berharap semoga investor tersebut selalu sibuk dengan pekerjaannya dan selalu tidak punya niat untuk belajar sendiri. Tapi saya jelas tidak akan melakukan hal itu karena saya tahu performa portfolio ini hanya sementara. Saya tidak bisa jamin bahwa saya bisa terus menghasilkan return 80% per tahun. Bisa lebih, bisa kurang. Sedangkan jika saya charge expense fee, saya sudah pasti mendapatkan 10% per tahun untuk jasa saya, bagaimanapun performa saya di masa depan. Semua manajer investasi juga sama, tidak ada yang bisa jamin returnnya bakal selalu stabil. Yang bisa memberikan jaminan return tetap hanya reksadana tadi yang ternyata tipu-tipu. Saya sudah mengenal dunia investasi sejak 2008. Pertama kali saya kenal options trading, di mana saham pertama yang saya beli adalah Chevron. Sayangnya saya beli persis sebelum crash 2008. Kemudian saya juga belajar forex, binary, hingga gadai emas. Sebelum invest 100% di saham, saya juga sempat beli bukunya Pak Rudianto, salah satu pakarnya reksadana. Seingat saya ada 2 buku dari beliau.
Ini buku yang sangat bagus untuk teman-teman yang mau belajar reksadana, bukan promosi ya. Pengalaman setiap orang berbeda, tapi bagi saya setelah bertahun-tahun mencoba berbagai macam instrumen investasi, saya memilih investasi saham sebagai investasi terbaik karena yang paling menghasilkan, paling mudah, dan paling santai. Saya satu kuadran dengan Pak Loh Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia, yang mengatakan bahwa saham is the best choice. Buat teman-teman yang bilang bahwa investasi saham itu menyesatkan, berarti teman-teman sama saja bilang Warren Buffett, Loh Keng Hong, hingga Bursa Efek Indonesia yang mempromosikan yuk nabung saham itu misleading atau menyesatkan. Teman-teman mulai usaha jika tanpa membekali diri dengan knowledge yang tepat juga salah. Semua itu harus belajar dahulu. Saya akan kasih beberapa solusi bagi teman-teman yang masih pemula dan semakin tidak tahu harus kemana. Ini sifatnya memberikan ide dan pandangan ya, bukan rekomendasi atau ajakan. Teman-teman yang menentukan jalan sendiri-sendiri. Alternatif terdekat dari reksadana adalah saham. Karena isi reksadana saham, yaitu saham itu sendiri. Jadi saya tidak kasih solusi ke emas, properti, dan sebagainya. Jika teman-teman sudah tahu baik buruknya reksadana dengan expense tinggi dan tidak masalah dengan itu, maka silahkan saja tetap di situ, karena yang terpenting adalah uang teman-teman berkembang di masa depan. Nah, bagi teman-teman yang ternyata baru sadar tentang efek dari expense yang tinggi, maka mungkin beberapa cara ini bisa teman-teman gunakan. Buat teman-teman yang punya dana cukup untuk membeli beberapa saham sekaligus dan sudah sadar akan efek dari compounding expense ratio, sebaiknya pelan-pelan mulai luangkan waktu untuk belajar saham. Hindari edukator-edukator yang ngajarin untuk trading jangka pendek. Fokus ke channel-channel yang mengajari memilih saham yang bagus untuk investasi jangka lama. Atau teman-teman bisa start langsung pilih beberapa saham yang masuk 10 besar secara kapitalisasi pasar. Buat teman-teman yang punya dana cukup tapi tetap tidak sreg dengan saham, maka cobalah untuk membagi portfolio dengan reksadana dan saham. Karena saham memang tidak cocok untuk semua orang, setidaknya teman-teman bisa membandingkan reksadana dan saham. Reksadana saham itu ya isinya saham, jadi seharusnya teman-teman yang sebelumnya membeli reksadana saham akan cocok dengan investasi saham secara langsung. Buat teman-teman yang pengen investasi saham tapi sebulan hanya bisa menyisihkan 100.000, teman-teman tidak perlu beli saham setiap bulan. Kumpulkan dahulu uang tersebut setiap bulan ke reksadana pasar uang. Setelah terkumpul 6 bulan atau setahun, baru teman-teman cairkan reksadana pasar uang tersebut dan belikan saham-saham incaran. Teman-teman tidak perlu memiliki banyak saham. Untuk pemula sebaiknya beli 4 dahulu. Teman-teman pilih saham dari industri yang berbeda-beda untuk diversifikasi. Jadi jangan membeli 4 saham yang isinya dari industri telekomunikasi saja misalnya. Misalnya setiap bulan teman-teman menyisihkan 100.000 untuk reksadana pasar uang. Maka dalam setahun dana teman-teman misalnya sudah terkumpul 1.350.000. Dengan dana tersebut teman-teman bisa membeli sahamnya Bank BRI 1 lot senilai 400.000, Telkom 1 lot senilai 350.000, Mayura 1 lot senilai 270.000, dan sudah muncul 4 lot senilai 300 ribuan. Harga saham berubah-ubah, tapi teman-teman sudah tahu gambarannya. Teman-teman tidak perlu pusing aneh-aneh, rutin saja setiap tahun seperti Anda rutin membeli reksadana. Jika salah satu saham harganya sudah terlalu mahal, maka teman-teman bisa membeli saham lain dalam portfolio yang masih murah atau coba pilih saham bagus lainnya. Di saham, teman-teman tidak wajib harus beli rutin. Teman-teman bebas mau beli kapan saja. Mau beli hanya sekali di awal juga bisa. Teman-teman juga tidak perlu membeli sekaligus 4 saham. Satu saham setiap beli juga bisa. Dan perlu saya tekankan kembali, hindari trading jangka pendek. Abaikan master-master yang biasanya kasih rekomendasi saham dengan target-target tertentu. Tujuan teman-teman adalah investasi jangka lama, jadi tidak perlu pusing dengan target-target jangka pendek. Buat teman-teman yang sudah nggak mau tahu dan hanya ingin reksadana, usahakan mencari reksadana yang expense-nya paling rendah dan memiliki track record yang bagus. Jangan terlalu berpatokan pada CAGR, karena tidak ada reksadana yang bisa konsisten. Saya sendiri hanya akan membeli reksadana indeks yang expense-nya rendah dan lebih aman dari kasus-kasus seperti Minapadi. Saya sudah ulang berkali-kali, reksadana yang paling sesuai untuk menghindari expense tinggi ya di reksadana indeks atau yang dikelola secara pasif seperti IDX 30. Please jangan bilang saya menggiring orang-orang untuk pindah ke saham, karena saya juga sudah sering merekomendasikan reksadana indeks. Bagian selanjutnya, buat yang sudah nggak mau tahu dengan saham, silahkan di close saja. Ini hanya untuk teman-teman yang ingin berinvestasi saham jangka lama tanpa harus ribet-ribet. Buat teman-teman yang ingin mulai belajar investasi saham, saya kasih tips singkat. Di dunia saham ada banyak sekali cara untuk mendapatkan keuntungan.
Secara garis besar ada dua tipe, orang-orang yang investasi dengan beli dan hold selama bertahun-tahun dan orang-orang yang trading untuk keuntungan jangka pendek. Jika teman-teman tidak ingin rumit-rumit dan tidak punya waktu ngecek saham setiap hari, maka teman-teman hindari mempelajari teknik-teknik yang digunakan untuk trading seperti analisa teknikal, bendermologi, hingga berita-berita saham yang penuh gosip. Langsung fokus ke bisnis perusahaan. Apakah produk atau jasa yang mereka jual prospek di masa depan? Siapa pemimpinnya? Perusahaan yang dipimpin oleh CEO yang baik akan tercermin pada harga sahamnya. Carilah perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang atau keluarga yang tidak pernah aneh-aneh dan tidak terlibat politik. Mulai dulu belajar membeli saham-saham blue chip sedikit-sedikit. Baru nanti setelah teman-teman mulai paham, baru mulai belajar analisa-analisa untuk mencari saham-saham yang value-nya masih murah. Di video sebelumnya, saya menyarankan untuk melihat isi dari masing-masing reksadana yang performanya bagus. Banyak yang protes jika hal ini tidak semudah yang dibayangkan. Apa benar begitu? Tujuan Anda membandingkan isi portfolio dari para manajer investasi agar teman-teman tahu bahwa saham yang menjadi top holdingnya ya muter-muternya cuma di saham-saham itu aja. Teman-teman beli saja saham-saham yang paling sering menjadi top holding dari para manajer investasi. Tidak perlu repot download fun fact sheet-nya satu-satu. Teman-teman bisa melihat isi portfolio dari setiap reksadana melalui website reksadana seperti Bareksa, Pasardana, atau Bibit. Kalau di luar negeri, saya belinya ETF karena saham-saham di US itu sangat beragam. Dari perusahaan pengolah data, dividen, virtual reality, cloud computing, peternak salmon, hingga modifikasi genetik. Semua ada dan sangat sulit untuk mencari mana yang bagus. Untuk itu, di US kehadiran ETF yang memiliki expense ratio sangat rendah itu sangat dibutuhkan. Tapi lain cerita di Indonesia. Saham-saham kita saat ini masih sangat terbatas dan industri yang berkembang juga cuma itu-itu aja. Gojek dan Tokopedia saja belum IPO. Kalau teman-teman teliti, saham-saham yang jadi langganan reksadana ya cuma itu-itu aja dan ngapain harus bayar expense yang sangat tinggi. Saya tadi menganjurkan teman-teman untuk membeli reksadana indeks yang memiliki expense paling rendah jika dibandingkan dengan reksadana yang dikelola secara aktif. Sekarang mari kita bandingkan isi dari indeks IDX 30 dengan beberapa reksadana yang dikelola secara aktif. Ini adalah isi indeks IDX 30 per Oktober 2020. 30 saham yang masuk ke dalam indeks IDX 30 adalah saham-saham yang memiliki likuiditas dan fundamental yang baik. Jadi teman-teman tidak perlu lagi sibuk untuk menganalisa laporan keuangan atau teknikal dari saham-saham ini. Walaupun sebaiknya tetap diikuti perkembangan kinerja dan prospek bisnisnya secara jangka panjang. Saham-saham langganan yang biasanya masuk ke dalam indeks dan juga menjadi holding terbesar dari para manajer investasi adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI yang berada di industri perbankan. Kemudian Astra International, Telkom di industri telekomunikasi, Unilever di sektor consumer, dan United Tractors, anak usaha dari Astra. Sukor Invest Equity Fund saat ini juga memiliki BNI dan Telkom sebagai top holdingnya. Trim Syariah Saham memiliki Astra International, Telkom, Unilever, dan United Tractors. Top holdings dari Schroders 90 Plus Equity Fund terdiri dari Astra International, Bank Mandiri, BCA, BRI, Telkom, Unilever, dan United Tractors. Panin Dana Maksima memiliki Astra International, Bank Mandiri, BRI, dan United Tractors. Batavia Dana Saham juga memiliki Astra International, BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, Telkom, Unilever, dan United Tractors. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa rata-rata isi portfolio reksadana ya kurang lebih sahamnya itu-itu aja. Teman-teman tinggal beli saham-saham tersebut untuk memulai investasi saham secara mandiri. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman baru mulai untuk coba membeli saham-saham yang lebih kecil seperti Sido Muncul, Antam, hingga Mayora. Jika saham-saham blue chip seperti BCA, BRI, atau Indofood sampai terjun bebas sahamnya, maka bisa dipastikan saat itu negara kita sedang chaos dan reksadana juga bakal terkena dampaknya. Dengan belajar saham, otomatis teman-teman juga mendapatkan pengetahuan baru dan setidaknya bisa mengerti kondisi ekonomi di negara ini. Di reksadana, teman-teman tidak akan mendapatkan pengetahuan baru karena cuma terima bersih saja. Masukkan saja untuk reksadana di Indonesia. Walaupun saya tidak tahu seperti apa di dalam, tapi semoga bisa mencari cara untuk menurunkan expense fee. Semakin rendah expense fee, pasti akan menarik lebih banyak investor. Sekarang kan zamannya kolaborasi. Jika expense tinggi karena aset under management yang rendah, mungkin bisa diusahakan untuk collab dengan reksadana lain atau merapikan produk-produk reksadananya. Sekarang saya akan sedikit memberikan saran kepada beberapa komentar yang menurut saya perlu diluruskan.
Tidak perlu khawatir, ada niat, ada jalan. Salah satunya dengan mengumpulkan dahulu uang tersebut di reksadana pasar uang, dan setelah terkumpul baru beli saham. Tidak perlu setiap bulan, setiap tahun juga bisa. Untuk poin pertama, justru expense ratio itu komponen terpenting yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli reksadana. Benar, return yang terlihat di akun Anda sudah terpotong expense, yang berarti memang returnnya sudah dikurangi expense. Untuk poin ketiga, memang benar reksadana bisa memberikan return yang bagus. Tapi kembali lagi, Anda sudah teliti belum memilih reksadananya, karena tidak semua reksadana memiliki return yang sama. Hati-hati dengan return 100% per 5 tahun. Anda harus cek kembali setiap tahun itu bisa stabil atau tidak, karena ada reksadana yang jeblok di 4 tahun ke belakang, dan tiba-tiba bagus di tahun kelima, dan mungkin jeblok lagi di tahun berikutnya. Pilihlah reksadana yang return setiap tahunnya stabil, dikit tidak apa-apa, yang penting stabil. Komentar berikutnya. Untuk poin pertama, seperti yang sudah saya share tadi, bahwa screening saham bagus itu sangat mudah. Hanya jika maksud Anda screening saham-saham yang undervalued dan berharap mendapatkan saham multi-bagger, nah itu yang susah. Poin kedua, saya setuju. Sebaiknya cobalah belajar di saham dengan pelan-pelan sambil membandingkan dengan reksadana yang sudah dimiliki. Poin ketiga, memang penting mengendalikan diri. Tapi jika Anda investasi jangka lama, beli lalu tidak usah tiap hari dicek, maka tidak sesusah itu. Kecuali Anda trading saham ya, itu dunia yang berbeda di mana Anda harus pantau pergerakan saham setiap hari. Poin keempat kurang tepat. Saham-saham yang fundamentalnya sudah stabil seperti BCA, BRI, atau Indofood, mereka rutin bagi dividen setiap tahun. Jika Anda mempelajari video saya tentang DRIP atau Dividend Reinvestment Plan, Anda akan belajar bahwa membangun passive income dari dividen itu sangat mungkin dilakukan bahkan untuk yang modalnya masih kecil. Kalau di reksadana, kita yang bayar expense 2 atau 5% setahun. Di saham yang bagi dividen, kita malah yang dibayar dividen per tahun. Misalnya BRI yang rata-rata dividennya sekitar 3% per tahun. Komentar berikutnya. Pendapatnya sudah benar, Anda juga sudah membagi antara saham dan reksadana indeks. Jadi setidaknya nanti setelah beberapa tahun bisa membandingkan dua produk sekaligus. Hanya yang perlu diluruskan sedikit bahwa di saham justru Anda jangan terlalu sering ngecek harga saham. Tujuan Anda di saham bukan sebagai trader yang jual beli jangka pendek, tetapi menyimpan saham tersebut untuk jangka lama. Jadi itu malah baik jika Anda tidak punya waktu untuk ngecek-ngecek harga saham yang bikin psikologis naik turun jika sahamnya turun. Seperti di reksadana, di saham Anda hanya perlu konsisten tambah lot saja. Untuk komentar ini, benar, memang reksadana ditujukan bagi mereka yang ingin suatu keamanan dan kemudahan dalam berinvestasi. Masalahnya dengan expense tinggi, reksadana menjadi agak melenceng dari tujuan awal. Perhatikan juga bahwa tidak semua manajer investasi itu terpercaya, bahkan OJK pun masih bisa kecolongan. Jadi kalau Anda apes beli reksadana yang nggak patuh OJK, maka kerugian Anda double, bayar expense fee setiap tahun ditambah return reksadana yang minus. Usahakan untuk membeli reksadana yang expense fee-nya rendah dan memiliki track record yang panjang. NAB itu sudah net, yang berarti sudah dikenakan expense. Saya ulangi ya, return Anda sudah dikurangi expense. Expense ratio justru sering diremehkan karena nggak semua orang mau menghitung efek compoundingnya. Konsisten adalah kata yang kurang tepat jika Anda mengharapkan return yang konsisten di reksadana. Coba Anda baca lagi kasus beberapa reksadana yang saya bahas tadi. Sudah dijelaskan bahwa salah satu yang mencurigakan dari reksadana-reksadana tersebut adalah mereka menawarkan return yang konsisten setiap tahun. Saya lebih percaya manage uang saya sendiri daripada manajer investasi yang Anda sendiri tidak tahu siapa mereka dan apa kepentingannya. Sama-sama returnnya tidak pasti, mending belajar sendiri. Tidak sulit berinvestasi saham sendiri jika Anda punya niat. Komen berikutnya. Saya tidak bilang untuk mengcopy semua top holding dari reksadana. Untuk pemula 4 saja sudah cukup. Anda tidak butuh puluhan juta atau bahkan ratusan juta untuk membeli saham-saham tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak perlu setiap bulan beli saham. Mohon dikoreksi lagi, jangan sampai malah komentar Anda yang menggiring opini yang keliru tentang saham. Saya heran, kenapa harus panik melihat video ini? Kesimpulannya, expense ratio itu sah dan saya tidak bilang itu merugikan, hanya mengurangi return dalam jangka panjang.
Expense yang tinggi juga bukan suatu yang salah dari sisi manajer investasi. Mereka bebas mau charge berapapun ke produknya. Mau charge 10% per tahun juga tidak masalah selama ada yang mau beli. Jika Anda asal membeli reksadana yang expense-nya tinggi dan setelah 20 tahun kemudian Anda menyesal kok returnnya tidak maksimal, yaitu bukan salah manajer investasinya, tapi salah Anda yang tidak teliti sebelum membeli. Saya tidak bilang reksadana itu wajib dihindari, tapi setidaknya setelah menonton video ini, teman-teman jadi lebih pandai dalam membandingkan mana produk investasi yang sesuai dengan harapan teman-teman. Video ini bukan ajakan atau penggiringan opini, saya hanya memberikan informasi dan edukasi sebagai bahan pertimbangan teman-teman sebelum membeli reksadana.